Dan begitu para pokor-pokor sakti ini tidak akan bisa membangunkan sang adik dengan ramuan ajaib dan dengan mantra-mantranya. Jadi namanya Felicia Felix Mentor. Dia itu gadis dari Haiti dan dia itu meninggal karena disantet oleh seorang pokor atau dukun di daerah itu. Kemudian oleh pokor dia dihidupkan lagi untuk menjadi zombie dan kemudian dipekerjakan di pertanian. Tentu saja mempekerjakan zombie ini para pokor tidak mengeluarkan biaya untuk menggaji mereka. Tapi karena suatu dan lain hal, akhirnya Felicia Felix Mentor ini lepas dan berkeliaran di kampung halamannya. Tentu saja semua orang pada ketakutan. Itu kisah nyata zombie yang terjadi di Haiti. Lengkapnya seperti apa, simak terus videonya ya. Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Jangan lupa jaga diri dari corona agar tidak kena corona. Terima kasih sudah klik video ini. Dan teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang. Ini kisah nyata horor yang terjadi di negara Haiti. Kisah horor yang biasanya hanya terjadi dalam film-film. Nggak ada serem-seremnya bagi saya karena saya pribadi tidak percaya adanya zombie. Jadi saya sama sekali enggak takut dengan film zombie. Kalau misalkan saya nonton film horor Jepang atau film Indonesia, saya itu bisa menutup mata selama film diputar. Beda dengan kalau filmnya zombie, saya nggak akan pernah menutup mata. Bahkan nonton malam-malam sendirian pun saya akan berani. Tapi setelah baca kisah ini, orang yang menganggap bahwa zombie hanya fiksi bisa berubah. Khususnya bagi orang-orang yang tinggal di negara Haiti. Sebab di negara tersebut zombie diakui ada, bahkan dibikin peraturan atau undang-undang. Barang siapa yang membuat zombie akan dipidana. Tapi bagaimana tutorial membuat zombie, lalu zombie itu dibuat untuk apa, dan bagaimana cara membuatnya? Tonton terus sampai habis video ini dan jangan di skip. Dan jangan lupa ayo sekarang subscribe dulu. Namanya Felicia Felix Mentor. Dia gadis dari Haiti dan dia meninggal karena disantet atau diguna-guna oleh dukun yang di Haiti disebut sebagai pokor. Setelah dikubur, mayat Felicia ini diambil lalu dihidupkan lagi oleh pokor untuk menjadi zombie. Jadilah Felicia Felix Mentor ini seorang zombie. Lalu beberapa tahun kemudian, mayat hidup alias zombinya Felicia Felix Mentor ini ditemukan berjalan-jalan tanpa busana oleh warga desa. Kalau di Indonesia, zombie seperti Felicia Felix Mentor ini bisa hamil. Karena apa? Di Indonesia itu ada daerah di mana banyak kecoa-kecoa alas preman-preman pang yang orang gila aja diembat sampai hamil. Apalagi Felicia Felix Mentor yang begitu terbuka jalan-jalan gitu, bisa hamil dia. Di daerahnya, orang-orang yang melihat Felicia Felix Mentor keluyuran berkeliling daerah ini pada ngabur ketakutan. Ya wajar saja, yang mereka lihat berkeliling dengan telanjang bulat adalah seseorang yang beberapa tahun yang lalu meninggal dan mereka sudah kuburkan. Hal itu menggemparkan negara Haiti di tahun tersebut sampai viral juga di negara di luar Haiti. Kejadian di Haiti ini menarik perhatian wartawan dari Amerika yang datang ke sana. Wartawan dari Amerika ini namanya Pak William C. Brock. Saya panggil Pak William saja. Pada tahun 1920 setelah tiba di Haiti, malam-malam Pak William ini iseng keluar jalan-jalan. Saat melewati sebuah kebun, Pak William melihat ada 3 orang bekerja di kebun malam-malam. Tapi 3 orang ini bergerak sangat kaku dan sangat lambat, mirip gerakan robot rusak atau binatang. Jadi nggak ada mirip-miripnya dengan Pak petani yang lagi lembur. Saat Pak William mendekati ketiga pekerja tadi, ternyata Pak William di depannya pun pekerja ini tidak melihat, tatapan matanya kosong dan sangat mengerikan. Pak William yang memang laki-laki pemberani pun tetap mengamati para 3 orang aneh ini. Beda dengan saya yang pasti auto pingsan saat itu. Lalu disadari oleh Pak William bahwa 3 orang itu adalah zombie. Zombie-zombie ini dibikin oleh para dukun atau pokor di daerah Haiti dan dipaksa bekerja mengolah kebun dan ladang mereka di malam hari. Dengan begitu sang pokor atau dukun akan untung berkali-kali lipat karena dia perlu membayar para zombie yang sudah bekerja menggarap kebunnya. Jadi tujuan para dukun atau pokor di sana membuat zombie adalah untuk dijadikan budak, bekerja mengerjakan apapun tanpa dibayar. Si zombie nggak pernah protes, nggak pernah demo, apalagi sampai merusak. Selain berkebun, zombie-zombie ini disuruh jaga ternak, disuruh membunuh orang, tapi mereka tidak mungkin disuruh mencuri atau merampok karena gerakannya seperti robot dan jalannya selambat siput. Pengalaman Pak William pada malam itu menjadi pembicaraan hangat di mana-mana di Haiti maupun di luar negeri. Beberapa waktu kemudian, pemerintah Haiti pun membuat undang-undang. Siapapun yang mempraktekkan zombifisasi atau ritual bikin zombie akan dipenjara. Zombie di Haiti pun tetap jadi misteri bagi orang-orang pintar di luar negara Haiti. Pak William yang saat datang sama sekali tidak percaya zombie, tapi saat balik Amerika, dia percaya bahwa zombie itu ada, khususnya di negara Haiti. Kita balik lagi ke Felicia Felix Mentor. Setelah semua orang yang menemuinya ketakutan, ada 1 orang yang berani mendekatinya dan orang ini membawa Felicia Felix Mentor periksa ke rumah sakit. Di rumah sakit Felicia Felix Mentor didiagnosis sebagai penderita gangguan jiwa yang sangat parah. Akhirnya Felicia ini masuk ke rumah sakit jiwa.
Pada tahun 1936, seorang penulis wanita terkenal bernama Nora Neile Huster, kita panggil saja Pok Nora, dia sangat tertarik dengan kisah Felicia. Tapi saat penulis datang ke Haiti dan menemui Felicia, Pok Nora tidak bisa mewawancarai Felicia. Felicia yang 100% dianggap gila ini sangat horor. Dia diam tidak mengeluarkan suara saat disapa oleh Nora. Tatapan matanya kosong dan warna bola matanya rusak seperti disiram cairan asam. Kasus Felicia pun ditutup sejak saat itu. Tapi kasus zombie ini menarik perhatian orang yang percaya zombie ataupun orang yang tidak percaya zombie. Orang-orang ini datang ke Haiti karena penasaran. Tes pakai itu apakah betul-betul zombie itu ada atau hanya berita bulan semata. Pada tahun 1990, 3 orang tim ahli yang diketuai oleh Profesor Ronald, seorang psikiater dan antropolog, datang ke Haiti untuk menyelidiki tentang zombie dengan ilmu-ilmu di masing-masing bidangnya. Jadi 3 orang ini adalah para ahli yang benar-benar ilmu, bukan karena dukun. 3 orang masing-masing ini bernama Pak Profesor Ronald, seorang psikiater dan antropolog. Lalu Dr. Conrad, seorang entomobiologis dan ahli racun. Juga Pak Chantal Reynolds, seorang yang tahu tentang santet dan seorang penerjemah. Setelah sampai di Haiti, ketiga orang ini mendapat informasi yang sangat valid bahwa ada zombie di suatu daerah. Lalu mereka bertiga pun datang ke daerah tersebut. Lumayan jauh perjalanan mereka sampai di daerah tersebut. Zombie itu bernama Wilbert Rossum. Di tengah jalan, Pak Ronald dan kawan-kawan ketemu dan ngobrol dengan orang yang saudaranya meninggal dan hampir dijadikan zombie oleh Bokor di sana. Dia sangat berharap adanya ini meninggal dengan tenang, tidak dijadikan zombie untuk kemudian diperbudak oleh para Bokor. Sang kakak ini bercerita bahwa adanya yang sangat sehat tiba-tiba sakit kepala dan dalam 3 hari adanya pun meninggal. Sang kakak ini curiga kalau meninggalnya si adik ini akibat ulah para Bokor. Kemudian sang kakak yang khawatir adiknya akan dijadikan zombie oleh Bokor pun punya ide. Dia potong mayat adiknya, kepala dan kakinya. Jadi saat dikubur, mayatnya si adik ini ditukar posisi kepala, taruh bagian kaki dan kaki bagian kepala. Setelah itu dia pun tenang karena Bokor tidak mungkin membuat zombie bila keadaan mayat seperti itu. Para Bokor-Bokor sakti ini tidak akan bisa membangunkan sang adik dengan ramuan ajaib dan dengan mantra-mantranya. Pak Ronald dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan sampai di kampung Pak Wilbert. Dia menemui Pak Wilbert yang saat itu sedang dipasung kakinya. Keluarga Pak Wilbert yang dulu pernah menerima surat kematian Pak Wilbert dan juga tetangga-tetangga yang dulu menguburkan Pak Wilbert bercerita saat Pak Wilbert meninggal dan dia dikubur dalam keadaan yang sangat busuk baunya. Jadi tercium aroma busuk yang belum pernah mereka cium sebelumnya. Bahkan mayat Pak Wilbert itu membengkak berkali-kali lipat dari tubuh sebelum dia meninggal. Hingga peti mati yang dipesan pun berganti 2 kali karena size-nya semakin besar. Beberapa tahun kemudian Pak Wilbert balik ke kampung sebagai zombie. Keluarganya pun langsung mengenalinya dari ciri-ciri dan berbagai tanda sebelum dia meninggal dulu. Hanya Wilbert yang pulang dalam keadaan menjadi zombie, dia sudah gila. Dan ada bekas ikatan di tangannya yang menandakan bahwa sebelum dia pulang, dia dipaksa bekerja yang sangat keras oleh para Bokor. Oleh Pak Ronald dan kawan-kawan, Pak Wilbert ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan berbagai pemeriksaan medis. Zombie Pak Wilbert ini dites seluruh tubuhnya, dari mulai matanya, dari mulai tubuhnya, hasilnya semuanya normal seperti orang sehat pada umumnya. Bahkan di CT scan pun otaknya juga sehat dan normal saja. Diperiksa darahnya pun tidak mengandung penyakit. Tapi setelah dites DNA ternyata bukan DNA-nya Pak Wilbert dan beda dengan DNA keluarganya Pak Wilbert. Nah, bagi yang pro zombie, ada yang berpendapat DNA nggak cocok sebab sekarang Wilbert adalah zombie atau karena rohnya bukan lagi Wilbert, jadi hanya tubuhnya Wilbert. Makanya DNA-nya nggak cocok. Tapi orang-orang yang berpikir logis, mereka berpikir bahwa keluarga Wilbert sedang bersandiwara. Keluarganya Wilbert ini sengaja mencari orang yang mirip dengan Wilbert untuk dijadikan Wilbert dan diakui sebagai zombie. Dan keluarga Wilbert menuduh omnya Wilbert sebagai orang yang melakukan zombifikasi sehingga dia ditangkap oleh polisi. Omnya Wilbert melakukan itu agar Wilbert tidak ikut mendapat warisan atas harta orang tua mereka. Jadi keluarganya Wilbert ini berupaya untuk menjatuhkan omnya Wilbert. Nah, ternyata ada seorang peneliti lagi yang menemukan cara para dukun atau pakar ini membuat zombie, membunuh dan menghidupkan dan menyuruh mereka bekerja. Itu ternyata ada tutorial lengkapnya. Itu dengan serbuk racun yang komposisinya adalah kodok beracun, buah kecubung, dan racun ikan buntal. Mereka menaburkan racun itu hingga orang itu mati suri. Setelah dikubur, mereka menggali dan menaburkan lagi serbuk yang lain untuk membangunkan orang yang mati suri tadi. Setelah Bokor atau dukun ini berhasil membangunkan orang yang mati suri tadi, setiap hari orang yang mati suri ini dipaksa mengonsumsi ramuan yang akan membuat otak mereka makin lama makin rusak. Bila ada sedikit kesadaran dari zombie, sang dukun akan segera menambah dosis serbuknya tersebut sampai tubuh mereka melemah dimakan usia. Itulah alasan kenapa Felicia Felix Mentor
gila sangat parah saat ditemukan. Jadi racun dari kulit katak dan kulit ikan buntal ramuan para bokor ini cukup dioleskan pada kulit orang tertentu. Tentu saja dosisnya harus tepat. Orang itu akan merasakan gatal dan seolah ada sesuatu yang bergerak dan menyakitkan di dalam kulitnya. Dalam waktu 3 hari, detak jantung orang itu akan melemah. Nafasnya pun melemah dan tidak keraba. Pasokan oksigen dalam darah ke otak akan sangat berkurang. Lalu orang ini pun mati suri alias koma. Setelah jasad dikubur, bokor akan buru-buru membongkar makamnya lalu meminumkan ramuan lain yang terbuat dari daun dan buah datura. Datura itu kecubung kalau di Indonesia. Lalu mayat itu pun akan bangun, tapi setelah bangun si bokor akan terus-menerus memberi minum ramuan datura setiap hari. Si orang apes ini pun otaknya semakin rusak setiap hari, sehingga para bokor bisa menyuruh dan mengendalikannya. Jangan coba-coba mengincip kecubungnya teman-teman, nanti akan menjadi zombie. Kalau nggak percaya, klik Google. Selain Felicia Felix Mentor, sebenarnya ada lagi satu zombie yang kemudian dia pulang dan sadar. Namanya itu Pak Narsis. Sebelum dia menjadi zombie yang sangat parah sampai lupa ingatan, bokor yang membuatnya menjadi zombie meninggal. Kemudian zombie Pak Narsis dan teman-temannya ini pun ambyar dan berkeliaran ke seluruh wilayah Haiti. Pak Narsis yang masih ada ingetnya sedikit karena belum terlalu rusak parah otaknya pun pulang. Lalu dia menemui adiknya di pasar yang saat itu adiknya pun tidak mengenalinya sebagai saudaranya karena sudah 11 tahun dia itu meninggal. Untuk membuktikan bahwa dia itu adalah sang kakak, Pak Narsis ini memanggil nama adiknya yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Lalu adiknya pun menyadari bahwa itu adalah kakaknya yang sudah meninggal beberapa belas tahun yang lalu. Kemudian seorang ahli obat dan ahli racun herbal di sana, Pak Narsis ini diobatin secara perlahan-lahan. Pak Narsis pun sembuh walaupun tidak senormal awalnya. Itu tadi teman-teman kisah zombie asli dari Haiti. Jadi menurut teman-teman itu gimana? Apakah zombie itu karena mantra-mantra para dukun sakti atau karena ramuan 3 racun tadi, yaitu ikan buntal, kodok beracun, dan racun jadi kecubung? Teman-teman kalau enggak teman-teman kalau mau pulaan kecubung boleh teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, dadah.